Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Qori Firmansyah. Kali ini kita akan membahas tentang penulisan dan kodifikasi hadis. Sekarang bagaimana hadis bisa sampai ke tangan kita saat ini? Atau pernah tidak kita dapat pesan atau berita dari media sosial, lalu kita mikir, ini beneran atau hoax? Zaman sekarang mencari kebenaran sesuatu kabar itu susah-susah gampang ya. Nah, lalu pernah terpikir nggak bagaimana dengan ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup 1400 tahun yang lalu kurang lebih, kok bisa sampai ke kita hari ini dalam bentuk buku-buku seperti kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ataupun kitab hadis yang lainnya. Nah, bagaimana proses penyaringan informasinya? Nah, ini yang bakal kita bahas sekarang. Baik, kita mulai dari zaman Nabi terdahulu. Bayangkan hidup di zaman Nabi. Saat itu Al-Quran baru saja turun secara bertahap. Turunnya secara bertahap, dicicil. Pada awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat melarang para sahabat menulis ucapan beliau. Jadi ketika wahyu turun, Nabi langsung melarang untuk mencatat ucapan beliau. Kenapa? Karena takut tulisannya itu atau catatannya itu tercampur dengan ayat Al-Quran yang belum sempurna atau belum selesai turunnya. Dan orang Arab zaman dulu itu punya kemampuan menghafal yang sangat kuat. Sekali dengar cerita ataupun ucapan langsung hafal di luar kepala. Nah, jadi mereka menjaga ucapan Nabi lewat ingatan. Nah, terus lama-kelamaan setelah Al-Quran sudah makin banyak dihafal oleh para sahabat saat itu dan posisinya sudah pasti aman, Nabi membolehkan untuk beberapa sahabat yang pintar menulis seperti Abdullah bin Amr untuk mencatat ucapan beliau. Nah, catatan pribadi ini disebut sahifah ya. Singkat cerita, zaman sahabat dan tabi'in mulai menyebar. Setelah Nabi wafat, wilayah Islam makin luas sampai ke luar Arab. Para sahabat Nabi pun ikut pindah ke berbagai negara untuk mengajar. Masalahnya di sini muncul karena para penghafal hadis mulai tersebar di seluruh benua dan banyak juga para sahabat yang wafat di medan perang. Muncul kekhawatiran, ditambah lagi mulai ada konflik politik yang membuat orang-orang nakal, bisa dikatakan seperti itu, mulai bikin hadis palsu demi membela kaumnya atau membela kelompoknya. Nah, disinilah para ulama memperketat. Kalau ada yang menyampaikan hadis, mereka bakal tanya, kamu dengar dari siapa? Orang itu jujur atau tidak? Nah, disinilah ilmu check and recheck, ilmu sanad dimulai.
langsung masuk ke zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sekitar 100 tahun setelah Nabi wafat, kurang lebih seperti itu ya, 100 tahun. Ada seorang pemimpin yang sangat visioner bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, beliau melihat para ulama sepuh makin berkurang. Nah, beliau takut hadis-hadis ini hilang seiring berjalannya waktu karena ulamanya pun semakin berkurang. Nah, maka Umar bin Abdul Aziz ini mengeluarkan perintah resmi, yaitu perintahnya cari hadis-hadis Nabi, lalu kumpulkan dan tuliskan. Kemudian beliau mengutus ulama besar yang bernama Ibnu Syihab Az-Zuhri, yang kita sudah sering dengar nama itu. Dialah orang pertama yang mengumpulkan hadis secara resmi atas perintah negara dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz tadi. Tapi saat itu hadisnya masih bercampur antara ucapan Nabi, fatwa dari para sahabat, dan pendapat ulama. Masuk ke era keemasan penyaringan ketat ala Imam Bukhari. Itu maju lagi sekitar tahun 200 Hijriah. Nah, itu zaman keemasan untuk penulisan hadis. Muncul ulama-ulama jenius yang kita kenal sekarang, seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim ataupun Imam Tirmizi, dan masih banyak imam-imam yang lainnya. Nah, mereka bekerja keras melakukan perjalanan ribuan kilometer naik unta atau jalan kaki, tidak seperti zaman sekarang ya, simpel itu naik pesawat. Buat apa? Untuk menemui satu orang demi memastikan satu hadis, yaitu mencari sanadnya yang sesuai. Contohnya Imam Bukhari, beliau punya standar seleksi yang luar biasa kejam untuk memasukkan hadis ke dalam kitabnya, yaitu sesuai dengan syaratnya, yaitu orangnya harus muslim dan orangnya juga sudah balik pastinya. Nah, dan juga orangnya terkenal jujur, tidak pernah bohong seumur hidup. Terus syarat selanjutnya juga hafalan orang itu harus kuat, tidak mudah lupa ataupun pikun. Nah, guru dan muridnya orang tersebut harus benar-benar pernah ketemu langsung secara fisik dari si orang penyampai hadis sebelumnya. Hasilnya, dari ratusan ribu hadis yang beliau kumpulkan, hanya sekitar 7.000-an hadis yang lolos seleksi dan masuk ke kitab yang bernama Kitab Sahih Bukhari. Nah, kesimpulannya, jadi proses hadis sampai ke kita itu lewat 3 tahap besar. Secara pertama itu dihafal di luar kepala, terus juga dicatat secara pribadi, lalu dibukukan dan disaring secara super ketat oleh para ulama hadis. Nah, jadi intinya, kesimpulannya, hadis yang kita baca hari ini itu bukan teks sembarangan. Ada pengorbanan, keringat, dan air mata dari perjalanan ribuan kilometer. Dari para ulama terdahulu hanya untuk memastikan kemurnian hadis tersebut serta sanad-sanadnya. Tugas kita sekarang adalah bersyukur dan mempelajari, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan hadis-hadis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas perhatiannya.
tetap ikuti kajian-kajian dengan kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.